Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman dimanapun Anda berada, sebelum Adam diciptakan, Allah telah lebih dulu menciptakan malaikat dan jin. Di antara ketiga makhluk itu, kita mengenal dengan nama iblis. Bahkan mereka diciptakan lebih daripada manusia, dan pengakuan terhadap keberadaan salah satu dari mereka, yaitu malaikat, ditempatkan sebagai pilar keimanan agama Islam. Namun, bagaimana awal mula iblis ada? Apakah dia termasuk golongan malaikat atau jin? Sebab dalam penciptaannya, keduanya berbeda. Malaikat diciptakan dari cahaya, sementara jin dari nyala api. Menurut Imam Ibnu Katsir, awalnya iblis diciptakan sebagai salah satu makhluk Allah yang sangat mulia. Nama asli iblis adalah Al-Harith. Dinamakan demikian lantaran iblis pernah menjadi penjaga surga. Sementara Azazil merupakan panggilan besar malaikat. Iblis pernah punya nama-nama bagus di setiap lapisan langit. Iblis bahkan salah satu makhluk yang paling dihormati oleh malaikat. Bersama malaikat, iblis pernah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking mulianya iblis pada masa itu, sebuah kitab yang ditulis Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa iblis memiliki beberapa nama yang bagus-bagus di setiap lapisan langit. Iblis disebut Al-Abid atau ahli ibadah pada langit yang pertama. Langit yang kedua disebut Az-Zahid. Kemudian langit ketiga namanya adalah Al-Arif. Pada langit keempat nama iblis adalah Al-Wali. Di langit kelima namanya disebut At-Taqi. Sedangkan di langit keenam namanya disebut Al-Kazin. Dan terakhir di langit ketujuh namanya adalah Azazil. Sementara di dalam Lauh Mahfuz atau Lauhul Mahfuz namanya ialah iblis. Awalnya, iblis termasuk dari salah satu malaikat penghuni surga yang doanya terkenal makbul. Karena doanya yang ampuh tersebut, malaikat-malaikat lain meminta kepada iblis untuk didoakan, agar para malaikat tidak tertimpa laknat Allah Ta'ala. Peristiwa itu terjadi manakala malaikat Israfil yang sedang berkeliling mengitari surga, dan mendapati sebuah tulisan. Tulisan tersebut berbunyi seorang hamba Allah yang telah lama mengabdi akan mendapat laknat Allah, dengan sebab menolak perintah Allah. Tulisan itu berada di salah satu pintu surga, dan tak pelak lagi tulisan itu telah membuat malaikat Israfil menangis tersedih. Ia takut sekali hamba Allah Ta'ala yang dimaksud adalah dirinya. Tak hanya malaikat Israfil, para malaikat lain juga turut menangis, di mana malaikat-malaikat lain itu juga memiliki kekuatan sama seperti malaikat Israfil. Akhirnya mereka sepakat untuk mendatangi iblis atau Azazil dan meminta didoakan agar tidak tertimpa laknat dari Allah Ta'ala. Pada waktu itu, ketika mendengar penjelasan Israfil, Azazil berkata, "Ya Allah, hamba-Mu yang manakah yang berani menentang perintah-Mu itu? Sungguh aku ikut mengutuknya." Azazil lalu memanjatkan doa, "Ya Allah, janganlah Engkau murka atas mereka." Dikutip dari kitab tafsir Marah Labid karya Imam An-Nawawi Al-Batani, dijelaskan bahwa konon, sebelum Allah menciptakan Adam sebagai manusia pertama, iblis pernah menjadi pemimpin para malaikat atau Sayyid al-Malaikat, dan bendaharawan surga atau Hazin al-Jannah, selama lebih dari puluhan ribu tahun sebelum membangkang kepada Allah. Seperti malaikat lain, iblis dikaruniai 4 buah sayap yang amat besar. Bahkan iblis pernah hidup bersama para malaikat selama 80.000 tahun. Ia juga pernah tawaf mengelilingi arsy bersama malaikat selama 14.000 tahun. Walau demikian, lelah dan keluh kesah tak pernah dilontarkan oleh iblis. Iblis selalu ikhlas dan ridho menjalankan perintah Allah. Niatnya lurus hanya untuk Allah semata, karena sifatnya itu Al-Haris ini memiliki keutamaan yang membuatnya dihormati oleh para malaikat lain. Dari langit pertama hingga langit ketujuh, malaikat begitu menghormati Azazil, layaknya seorang prajurit kepada komandannya. Begitulah nama Azazil santer oleh penduduk langit maupun bumi. Bersama pasukannya, Azazil juga berhasil menumpas para jin yang dari bumi yang selalu berbuat kerusakan. Mereka mengejar para jin yang bersembunyi di dalam gunung dan laut.
Dengan segala karunia dan keberhasilannya tersebut, ternyata sang Azazil ini menyimpan kesombongan dalam hatinya. Tidaklah sekali-kali Allah memberiku tugas ini, melainkan karena aku mempunyai kelebihan di atas para malaikat, ujarnya takabur. Kesombongan tersebut tentu saja diketahui oleh Allah, namun tidak diketahui oleh malaikat lainnya. Kemudian, puluhan ribu tahun berlalu hingga Allah menciptakan Adam. Sebagai makhluk Allah yang paling mulia, Allah meminta kepada seluruh hambanya untuk bersujud kepada Adam dan keturunannya. Sujudlah kalian kepada Adam, perintah Allah. Lantas bersujudlah para malaikat Allah kecuali Azazil. Hal tersebut ternyata karena Azazil merasa lebih baik daripada Adam. Apakah yang menghalangimu dari bersujud kepada Adam di waktu aku menyuruhmu? Tanya Allah. Sesungguhnya saya lebih baik daripada Adam. Engkau menciptakan saya dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Ucap Azazil angkuh. Terusir dari langit, keangkuhan dan kesombongan Azazil ternyata tak berubah. Tidak ada penyesalan sedikit pun tentang ucapan protesnya kepada Allah. Karena sebab itulah, akhirnya Allah mengusir Azazil dari langit. Allah juga mengubah wajah Azazil yang semula indah cemerlang menjadi buruk rupa dan hina. Tidak sepatutnya kamu menyombongkan diri dari dalamnya, maka keluarlah. Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina. Sesungguhnya mulai sekarang kamu terlaknat sampai hari kiamat. Firman Allah pada Azazil. Kabar diusirnya Azazil dari surga sampai pada para malaikat lain. Mereka sedih karena pemimpin para malaikat sekaligus bendahara surga itu sampai dilaknat Allah. Bahkan dikisahkan bahwa malaikat Jibril dan Mikail menangis. Apakah yang membuatmu menangis? Tanya Allah. Ya Allah, kami tidaklah aman dari tipu dayamu, ujar mereka. Begitulah aku, jadilah engkau berdua tidak aman dari tipu dayaku, firman Allah. Balas dendam mengganggu manusia hingga kiamat. Sementara itu sebelum turun ke bumi, Azazil atau iblis meminta agar dibebaskan dari kematian, hingga waktu Adam dan keturunannya dibangkitkan. Keinginannya adalah agar tiap kelahiran satu manusia, lahir juga satu keturunan iblis. Namun ketika manusia tutup usia, hal itu tidak berlalu untuk keturunan iblis. Mereka kekal hingga kiamat tiba. Ya Tuhanku, kalau begitu berilah tangguhan kepadaku sampai hari manusia dibangkitkan, ujar iblis. Iblis memiliki maksud yakni agar ia dapat membalas dendam dengan cara menghasut manusia, supaya ingkar dari perintah Allah. Iblis berjanji bahwasanya ia akan menjerumuskan manusia ke dalam maksiat dengan berbagai cara. Dia akan mendatangi manusia dari depan, belakang, atas, bawah, kiri dan kanan. Karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur atau taat. Quran Surat Al-A'raf ayat 16-17. Hendaknya ini menjadi hikmah penting bagi seorang muslim, agar tidak bersikap sombong, terlebih di hadapan Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Demikian kisah Azazil, makhluk terhormat di langit, namun kemudian menjadi iblis yang terkutuk. Rangkuman Islam Minute, kanal YouTube Islam terpopuler. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.